Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Balik lagi dengan Balada Kehidupan di episode sekian, nggak tahu ini kapan diuploadnya gitu ya. Yang yang pasti ini di season 6 sih. Oh, season 6. Iya, season 6 Jauh. ternyata. Alhamdulillah Alhamdulillah sudah jauh ya. Disesuaikan dengan tahun genap-genap, ganjil-ganjil. Ganjil. Boleh. Iya, nggak baru kepikiran tadi sih. Iya. Ya, dan tentu tadi ada suara-suara udah nggak aneh dan udah di thumbnail juga palingnya ada Ilham di sini. Oke, tepuk tangan. Halo, teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Iya. Gimana nih kabarnya, Ham? Alhamdulillah baik sekarang. Alhamdulillah ya, sebagai pegawai MBG Ya. ya. Gimana MBG hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyenangkan Ya. Menyenangkan. Karena seru sih, karena gini mau cerita dikit nih kan. Boleh, di sekolah ya, di sekolah kan baru dapat MBG nih. Biasanya tuh di sekolah tuh orang-orang yang ya anggaplah bandel gitu ya, yang sering bolos sekolah itu jarang banget. Tapi pas ada MBG, Pak, masuk semuanya gelo. Jadi rajin. Por seni ini biasanya beres UAS kan ada pekan olahraga dan seni kan. Biasanya tuh sepi. Hari pertama tuh paling berapa orang lah ya. Ini dari hari pertama sampai hari akhir rame, bos. Tahu gara-gara apa? Full. Gara-gara apa? MBG. Terima kasih pemerintah Indonesia. Siap, mantap. Tapi serius. Terima kasih banyak lah. Jadi anak-anak juga ada motivasi untuk ke sekolah. Bagus. Ya, meskipun buat makan doang, tapi nggak apa-apa. Itu suatu kebanggaan. Seenggaknya mereka masuk ada yang ditangkap lah. Iya, betul. Gitu. Lihat-lihat Instagram story kayaknya lagi bunga-bunga gitu ya, kayak Salsabila. Itulah lama ku menunggu dirimu. Ada apa nih? Biasalah. Harus kan hidup teh berproses, jadi harus bahagia. Betul. Hidup prosesnya harus bahagia. Meskipun ada yang menyakiti juga ya, life goes on. Jalan aja. Iya. Coba deh kalian hitung, saya bilang life goes on di podcast ini di beberapa episode ada berapa? Ada berapa? Iya, kayaknya banyak deh. Boleh. Namanya juga podcast Balada Kehidupan ya. Betul. Ngomongin kehidupan gitu. Mau nanya silakan, atau diam-diam baik. Nanya. Kan ngobrol. Iya, emang ngobrol. Emang kita di sini cari beras. Emang cari beras kita. Ntar saya lupa temanya apa ini. Nyari beras sambil hobi. Iya, bener. Hobi apa? Hobi main Mobile Legends. Tapi kalau mau Mobile Legends ya sekarang kan lagi mau ada M7 juga ya, Januari. M7? Iya. Iya, sekarang malam ini. Pas kita rekaman nih. M7 di Indonesia lagi kan? Di Indonesia, Jakarta dong. Onyx sama Alter Ego yang masuk mewakilin RRQ kan, sama EVOS kalah. Bisa Boots. Udah enggak ML. Udah Honor of King, Hoka. Nah, jauh. Udah berapa hari ini gua main Mobile Legends lost streak mulu, Pak. Iya. Kecewa banget deh gua. Itu karena enggak ada saya itu, Pak. Betul. Makanya Pak main lagi lah. Saya sebagai roamer harus membutuhkan MM dan mid laner yang bagus nih. Iya. Biar cocok gitu kan. Mencari mood. Kecewa banget gue sama teman-teman solonya gitu kan. Kayak ya Allah, maafkan jangan ya, maafkan tidak gitu kan. Gitu guys. Tapi ya Pak, ada yang nanya di Instagram. Boleh. Min, pernah gak sih kayak memaafkan seseorang yang pernah ngecewain kita gitu. Terus apa tadi itu? Tapi lu juga, oh iya, Min pernah lah gak lu terus dikecewain seseorang, tapi lu juga terus maafin dia alasannya. Nah, berarti kan seolah-olah topik menarik gitu. Untuk orang-orang yang people pleaser seperti Anda dan saya, ya, sangat-sangat menarik gitu ya. Menarik ini. Karena kita juga pasti sering dikecewain gak sih? Betul, wajar manusia. Mungkin kita bisa ngomong kayak gitu sekarang dulu mah tidak merasakan. Mana ada. Gak apa-apa salah, yang penting saya yang salah. Iya, waduh ya. Pernah nggak? Pernah. Oh, pernah. Pernah dikecewain, pernah dibikin sakit hati juga pernah. Sama orang sampai apa ya? Bahkan sampai tahap kan kalau di situ dimaafin ya. Iya.
Nah saya tuh pernah sampai nggak maafin gitu. Masya Allah. Cuma ujung-ujungnya Dosa. tetap dimaafin juga. Iya. Kayak gitu. Walaupun awalnya agak malas untuk memaafkan gitu, cuma ya udahlah gitu. Alasannya? Alasannya sangat kuntu aji sekali ya jawabannya. Apa tuh? Aku hanya ingin merasakan Damai. Nah itu. Jadi itu alasannya. Jadi apa ya? Memaafkan pun baru belakangan inilah gitu. Nggak dari dulu gitu, karena Belajarnya. dari dulu kayaknya hobi deh untuk ribut gitunya. Hobi untuk berdebat, hobi untuk ribut. Cuma di tahun-tahun belakangan ini gimana ya? 2 tahun 3 tahun belakangan ini kayaknya biarin aja deh orang lain yang ribut gitu. Kita mah jangan. Ternyata di saat ributnya capek. Ya, nggak dapat hasil apa-apa juga. Nggak dapat hasil apa-apa, nggak ada kedamaian yang didapat. Betul. Gitu. Dilihat dari lingkungan sekarang semua pada ribut. Kubu A, kubu B, kubu C, D, E, F, G, H gitu, banyak yang ribut-ribut. Dilihat-lihatnya capek, kenapa sih kita nggak berdamai aja? Karena kedamaian itu kan datangnya dari kita juga ya. Betul. Bukan dari orang lain. Betul. Mungkin ya kayak pasti banyak banget orang-orang yang ngecewain kita gitu kan. Banyak. Entah itu dari keluarga, pasangan, teman, apalagi orang yang nggak dikenal. Iya, atau teman organisasi dan sebagainya, pasti banyak banget yang ngecewain kita. Tapi ya intinya memaafkan itu boleh atau enggak sih ketika kecewa? Sangat boleh sekali. Boleh sekali itu malah bagus gitu ya. Bagus banget gitu. Karena apa? Kenapa? Karena kadang ketika kita, ini yang aku rasakan gitu ya, ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, sama halnya kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Betul. Ya kan? Betul. Dan di saat kita tidak memaafkan orang lain, di saat itu juga kita tidak akan pernah tenang. Betul. Karena kita akan gelisah. Gelisah. Di saat gimana ya? Tiba-tiba ada orang yang serupa, orang beda tapi perilakunya serupa kayak orang yang pernah nyakitin kita bakal jadi benci lagi, nambah benci lagi. Nah, itu bakal terus berulang dan jadinya template gitu, dan ke kitanya malah jadi apa sih gitu. Nah, itu membuat kita capek sebenarnya. Apalagi kan kita sebagai Gen Z sekarang banyak OVT banget gitu kan. Nah, itu. Tiba-tiba kitanya enggak suka ke dia, terus dianya cuma ngelihat story kita. Apa sih lihat-lihat story kita? Apa sih, ya Allah. Ketika namanya kesepil di circle kita kan, apa sih dia ngomong gini-gini? Malah nambah dosa. Nah, itu. Bahkan kita enggak tahu orang yang kita benci teh di saat dia ngomongin kita tuh ngomongin yang baik-baiknya. Iya. Tapi kita malah suuzon. Betul. Kita memiliki apa? POV yang jelek, naon sih ngomongkeun orang gitu. Kalau dalam bahasa Sunda namanya, naon sih ngomongkeun orang, pasti ngagogorengkeun orang. Dan padahal mah orang itu teh ngomongin teh kebaikannya kita. Iya. Nah, berarti udah mah suuzon, fitnah. Enggak sih. Parah. Dosa ya. Habis. Dosa itu. Dosanya double itu. Tapi ya gitu. Maksudnya kita ya harus memaafkan juga, balik lagi ke situ. Ya. Karena kita juga nggak tahu bahwa kita pernah ngecewain orang atau enggak. Nah, betul. Karena kita nggak bisa menebak perasaan orang lain kayak gimana. Betul. Kita nggak bisa tahu orang lain tuh sikapnya ke kita tuh kayak gimana. Betul. Mungkin karena lingkungannya dia bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ya, atau mungkin sikap kita yang pernah kita lakukan ke dia tapi kitanya nggak sadar. Bisa. Atau ke orang lain dan ternyata balik, namun kata sekarang mah apa, karma ya, karma kayak gitu. Bisa. Masih banyak kemungkinan yang terjadi sih sebenarnya. Gitu. Dan kalau misalnya dalam pasangan ngerasa kayak patah hati, ngerasa dikecewain, diselingkuhin dan sebagainya, mungkin ada kesalahannya juga dalam diri kita. Betul. Ya mungkin dia nggak suka cowok yang ada jenggotan atau gimana gitu kan. Aduh, kami berdua berjenggot ya. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah laku ya. Saya juga udah. Iya, amin. Gitu ya, kayak gitu. Jadi ya banyak alasan kok buat kalian semua yang dikecewain untuk memaafkan mereka. Betul. Gini, masalah kita memaafkan orang dan yang pernah mengecewakan kita tapi dia tidak memaafkan kita, itu urusan masing-masing. Betul. Yang penting kita tetap memaafkan dia. Apapun alasannya kita harus tetap memaafkan dia. Terus misalkan gimana kalau kita yang ngecewain dia dan dia nggak mau minta maaf ke kita, dan setidaknya kita sudah meminta maaf, ya oke gitu, nggak jadi masalah. Di mana dia mau memaafkan kita atau enggak itu urusan dia gitu. Yang penting kita mah nggak punya dendam ke dia. Betul. Kita mah udah memaafkan dia, apapun kondisinya tetap harus maafin gitu.
dan doakan yang terbaik juga. Betul. Karena kita nggak tahu di suatu saat nanti siapa yang bakalan bantu kita. Betul. Mungkin orang yang bikin mengecewakan itu Betul. Ya. bisa jadi. Ya, benar banget. Gitu kan. Kita nggak akan pernah tahu. Gini. Gimana ya? Mungkin hidup besok nggak akan bisa kita tebak seperti apa. Iya. Tapi seenggaknya kita bisa memulai dari apa yang kita rencanakan hari ini. Misalkan bukan rencana apa yang kita lakukan hari ini. Di saat ada orang lain yang tidak suka di saat orang lain mengecewakan, ya udah kita maafkan aja gitu. Iya. Mungkin dia akan memberikan maaf kepada kita itu di saat suatu saat nanti di saat kita jatuh, terpuruk atau apapun. Nah, dia yang bantu kita kan kita nggak tahu juga gitu. Iya, karena sulit memang, tapi bisalah kita belajar yuk. Bisa diusahakan. Untuk memaafkan gitu. Untuk memaafkan tuh. Iya, karena ingat ya, kita tuh bukan main karakter di dunia ini. Betul. Semua orang di dunia ini adalah apa sebutnya kalau di film tuh? Apa yang mana? Pelapis tuh. Pelapis. Lupa lagi. Pemeran pengganti bukan? Oh, bukan. Tapi kemarin baru baca ada kakak kita yang bikin status kita tuh atom di bumi teh. Sebutir atom. Iya, sebutir atom. Segede namanya atom gitu teh. Please, kita teh bukan pusat dunia, bukan pusat mata orang. Iya, betul. Dan kita bukan siapa-siapa. Iya. Ingat, kita bukan siapa-siapa gitu. Jangan merasa, orang mah. Nah, enggak. Iya. Dan kita juga nggak bisa merubah orang lain. Betul. Kalau gini, POV orang lain biarkan itu POV orang lain. Iya. Tapi POV kita itu POV kita. Gitu. Jadi kan di hidup teh ada dua. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kita mau yang mana nih? Mau melakukan yang mana nih? Yang mau dikontrol sama kita atau yang tidak dikontrol sama kita? Karena pada akhirnya juga kita nggak bisa memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Betul. Orang lain pun sama nggak bisa memaksakan kan pandangan kita. Gitu. Kayak kita bekerja kan. Benar. Kalau kita tidak memiliki perusahaan dan kita masuk ke perusahaan orang lain, ya kita harus mengikuti aturan mereka dong. Betul. Bisa kita memaksakan apa yang kita inginkan. Aturan kita. Iya. Nggak bisa. Misal jam makan siang itu harusnya jam 1 siang, jangan jam 12 ya. Nggak bisa lah, Pak. Karena kan memang harusnya seperti itu. Iya. Makanya kita hidup di dunia ini tuh ada aturannya gitu kan, maksudnya. Ketika kita ada bersama seseorang, ya kita ikutin seseorang. Betul. Ketika kita memiliki, ya orang lain yang mengikuti kita. Ya. Tapi tetap balik lagi, kalau misalnya memang tidak sesuai dengan atau yang kita anggap salah, dengan hal negatif lah ya. Misal tempat kerjanya itu toksiknya tuh kayak suka caci maki dan lain sebagainya. Itu ya baru bolehlah kita untuk keluar. Tapi boleh. Tetap setelah keluar memaafkan. Jadi apapun kesalahannya tetap dimaafkan. Iya. Apapun kesalahannya tetap dimaafkan. Karena nyata banyak bahkan mungkin terdengar gampang. Iya. Memaafkan tuh terdengar gampang. Betul. Iya, podcaster Duanana asa gampang amat ngomong minta maaf. Iya. Padahal kita juga butuh proses beberapa tahun. Betul. Beberapa lama bahkan. Iya. Yang awal sampai kita sadar di mana ternyata memaafkan tuh damai. Iya. Nah, bisa dilakukan kalau misalkan kaliannya mau. Betul. Kalau misalkan mau nyoba damai, coba deh damai gitu. Iya. Damainya gimana caranya? Maafkan apapun yang terjadi dan apapun yang kalian lihat, cukup maafkan aja. Ya. Kalau dia semisal udah minjem uang berapa ratus juta dan dia nggak bisa balikin, emang sulit untuk memaafkan sih. Karena kita juga butuh gitu ya. Tapi maksudnya gini. susah kan? Takutnya ada netizen yang kalau pinjam 100 juta gimana? Iya. Ya susah sih. Cuman ya maksudnya gini. Gimana ya? Semua orang tuh pasti punya jalannya masing-masing. Iya. Siapa tahu dengan memaafkan itu mungkin kamu bisa dapatnya 1 miliar nanti gitu kan. Atau gimana, kita nggak pernah tahu. Benar. Gitu. Nyata sih. Cobalah belajar sedikit demi sedikit untuk memaafkan. Iya. Dan memaafkan dari hal-hal kecil. Untuk belajar memaafkan orang betul. Belajar dari memaafkan dari hal-hal kecil dan
tidak berusaha memperbesar masalah. dan masalah yang bukan urusan kita. Betul. Nah itu yang biasanya yang jadi kecewa teh. Iya, apalagi di zaman sosial media ini banyak banget ya Banyak banget yang ngurusin masalah orang lain. Nah itu. Jule dan lain sebagainya, udahlah. Waduh, itu teh capek Iya, sebetulnya. kakaknya Big Mo dan lain sebagainya, udahlah, ngapain dipermasalahin. Soalnya gini, bukannya kita mau abai terhadap masalah-masalah seperti itu, bukannya kita tidak peduli. Kita peduli. Tapi bukan ranah kita. Bukan kewajiban sih. Emang bukan kewajiban sih ya. Mungkin mengingatkan mah harus. Iya. Mengingatkan mah harus, tapi tidak berlebihan. Gitu. Ya. Nah, kenapa timbul kecewa? Karena lebih. Iya, betul. Segala suatu hal yang lebih akan menimbulkan kecewaan. Betul. Makanya kita sering kecewa ke penduduk Indonesia dengan SDM rendah gitu ya. Ya karena mungkin salah satunya itu. Betul. Jadi kita berharap sewajarnya. Betul. Berperan pun sewajarnya. Ya. Selama kita mampu dan kita sanggup, it's okay gitu. Iya. Cuma jangan melebihi batas. Karena yang tahu batasnya kita. Betul. Bukan orang lain. Kadang kita juga suka merasa ketika kita ingin limit dari batasan kita malah jadi tidak baik. Betul. Ya kan? Kayak kita bisa memaafkan orang lain tuh sulit sih. Terdengar sulit. Terdengar sulit, tapi coba deh memaafkan. Kalau kamu memang ingin damai, coba memaafkan. Buat teteh-teteh yang baru nikah, ya, yang sering upload di TikTok, maafin dia ya. Misal fotografernya, lebihnya atau mana, ya maafkan jangan. Gak mau memaafkan. Ya. Nah, oh ini. Gitu. Musim normalisasikan. Tahu nggak? Iya, normalisasikan apa? Normalisasikan sekarang memaafkan orang. Karena memaafkan mah tidak susah sebetulnya. Ya, yang susah tuh ikhlas. Nah, jadi benar sedikitnya memaafkan orang tuh harus. Memaafkan orang tuh harus. Kita tidak boleh memutuskan komunikasi dengan orang. Tali silaturahmi apalagi? Karena itu salah satu pintu rezeki. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membatasi. Ya. Bagaimana misalkan kita udah tahu pernah kecewa sama dia. Ya udah berarti kita kurangi interaksi. Ya. Kita kurangi hal-hal yang kita tidak suka dihindari. Nah, ya kan? Terus kurangi juga ekspektasi. Terhadap orangnya. Gitu. Jadi ya itu gitu. Iya. Jadi ya kalau kita udah pernah dikecewain gitu ya. Ya udah, enggak apa-apa kita tetap interaksi dan sebagainya, tapi kan maafin juga enggak apa-apa. Iya, maafin juga. Kamu juga udah tahu dia kayak gimana dan jangan disebarkan jelek-jeleknya. Nah, itu. Karena itu salah satu aib juga mungkin ya. Malu lah. Enggak boleh lah. Kamu juga kan enggak mau ya disebut-sebutin aibnya, misal Ilham ganteng gitu kan aib ya. bolehnya aib. Bisa lah ya. Kayak gitu. So ya, untuk para netizen podcast Balada Kehidupan kayak gitu ya, memaafkan itu harus. Kalau tadi Ilham alasannya adalah damai, intinya itu ya. Iya. Ilham itu alasannya damai. Kalau saya intinya, kalau kita ingin memaafkan diri kita sendiri yang sangat kurangnya, kita coba maafkan orang lain. Apalagi untuk kita yang masih remaja dan masih tinggal bersama orang tua, jangan menganggap orang tua itu toksik ya. Nitip pesan ini mah. Betul. Ya, karena kalau tanpa orang tua kita nggak bakal bisa segede ini. Betul. Ya, jadi maafkan orang tuamu yang toksik, maafkan orang tuamu yang stick parent dan sebagainya, karena orang tua kamu juga nggak mau mereka kayak gitu di pandangan kamu. Betul. Ya, gitu ya. Terima kasih semuanya. Quotes, ada quotes? Quotes. Mungkin ngutip yang tadi aja. Iya. Memaafkan tuh harus untuk damai. Iya. Cuma kalau misalkan tidak mau kecewa lagi ya batasi aja lah komunikasinya. Betul. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.